Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kisah Romantis. Channel yang membagikan berbagai kisah romantis. Kisah ini hanya untuk menghibur, bukan untuk menyinggung siapapun yang mendengarnya. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat mendengar dan semoga para pendengar bisa terhibur. Kisah romantis kali ini berjudul Ketika Cinta Harus Bersabar. Penulis, Nurlaila Zahra. Episode keempat. Semuanya sudah ditentukan. Prosesi pernikahan jatuh pada tanggal 23 April tahun 2007. Akad dan walimatul ursinya akan diadakan bersamaan di Masjid Raya Taqwa Pasar Minggu. Baju pengantin yang nantinya akan aku dan Yusuf kenakan pun sudah ditentukan. Dan mahar, aku minta agar Yusuf cukup memberikan aku seperangkat alat salat, 1 buah Al-Quran, sebuah cincin emas, dan hafalan surat Al-Ikhlas. Setelah semua selesai dan beres dengan rapi, Yusuf dan keluarganya pamit pulang. Aku pun ikut mengantarkan mereka sampai depan pintu. Aku masih belum menemukan senyum yang berarti dari Yusuf. Sampai pulang pun dia tak sedikit pun menatapku. Aku mulai berpikir yang macam-macam. Setelah mereka pulang, aku langsung membereskan cangkir-cangkir dan piring-piring yang kotor di atas meja. Tiba-tiba Mama memberikan sebuah amplop putih padaku. "Apa ini, Ma?" tanyaku heran. "Surat dari calon suamimu," jawab Mama membuat hatiku berbunga-bunga. Aku tertawa sendiri menerima surat itu. Mataku mulai berair. Segera saja kupeluk erat tubuh Mama. "Makasih ya, Ma. Akhirnya aku menemukan jodohku," ucapku sedikit serak. "Iya, Mama doakan supaya kamu selalu bahagia," sahut Mama sambil membelai kepalaku yang masih tertutup jilbab. Aku beranjak ke kamarku untuk menaruh surat dari Yusuf di atas meja belajar. Tak sabar rasanya ingin cepat-cepat membukanya. Tapi aku harus mencuci dulu semua piring-piring kotor di dapur. Setelah selesai, aku langsung bergegas melangkah ke kamar. Amplop putih itu kini seperti harta yang paling berharga untukku. Tak rela rasanya bila harus kehilangan kata-kata dalam surat yang ditulis Yusuf untukku. Sekarang aku yakin, Yusuf bersikap seperti itu tadi karena dia merasa gugup. Buktinya sekarang aku menerima surat darinya. Lebih tepatnya lagi, surat cinta dari kekasihku. Oh, aku jadi romantis begini. Sejak bertatap muka dengannya, hatiku ini memang sepenuhnya dipenuhi rasa cinta padanya. Kubuka perlahan surat itu. Isinya, "Assalamualaikum, kepada yang terhormat, Dinda Altarina Puteri. Di tempat, aku sengaja menulis surat ini, dengan tulisan tanganku sendiri. Berharap kau bisa merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Aku tak tahu lagi apa yang harus aku lakukan ketika orang tuaku memaksaku untuk menikah denganmu. Asal kau tahu saja, pinangan atas dirimu sebenarnya bukan aku yang menginginkan, melainkan orang tuaku. Mereka bilang, sejak pertama kali melihatmu, hati mereka langsung tergerak untuk menjadikanmu sebagai menantu. Lagi pula orang tuaku dan orang tuamu berteman sejak lama. Tapi maaf, itu semua di luar kemauanku. Dan maaf sekali lagi, aku tidak pernah berniat menikahimu. Semua ini adalah rencana orang tuaku dan orang tuamu untuk menjodohkan kita. Aku tahu hal ini adalah hal bodoh yang pernah aku lakukan sepanjang hidupku. Aku juga tahu bahwa jika semua ini benar-benar terjadi, maka akan banyak orang yang aku bohongi. Terlebih lagi, aku akan menjadi seorang pecundang dan pengecut karena telah menyakiti perasaanmu. Tapi aku juga tidak bisa berbuat lebih banyak lagi sebab melihat kondisi ibuku yang sudah sangat lemah. Aku takut bila aku menolak permintaannya, sakitnya akan semakin parah. Asal kau tahu saja, 2 hari yang lalu ibuku masuk rumah sakit karena aku menolak permintaannya. Jadi aku mohon, bantulah aku memainkan sandiwara ini di depan orang tua kita masing-masing. Aku tahu segala sesuatunya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, tapi aku tak bisa berbuat banyak lagi untuk hal ini. Aku merasa, belajarku selama beberapa tahun tentang Islam sia-sia saja karena akhirnya aku harus membohongi banyak orang atas kepura-puraanku mencintaimu. Maaf sekali lagi, pernikahan bukanlah suatu hal yang main-main untuk dijalankan.
Terlebih lagi bila tidak dilandasi dengan rasa cinta. Sesungguhnya, ada nama lain yang mengisi relung hatiku. Dan sepertinya, mulai saat ini aku harus menghapus nama itu dan berusaha menggantinya dengan namamu. Jika memang tak ada cara lain lagi untuk kita mencegah kebohongan ini, maka sebagai langkah awalku dalam menjalankan kehidupan baruku nanti, aku ceritakan semuanya ini padamu. Jujur, tidak ada yang ditambahkan atau dikurangkan. Aku tidak mau mengawali semua ini dengan kebohonganku pada dirimu. Maafkanlah aku yang tak mencintaimu. Mungkin ketika membaca surat ini, matamu sudah dipenuhi dengan air mata. Aku akan berusaha mengganti air matamu itu dengan usahaku untuk dapat mencintaimu. Maaf, beribu-ribu maaf aku minta kepadamu. Tolonglah malam ini kau salat tahajud dan minta kepada Allah agar memberikan yang terbaik untuk kita. Aku tak sanggup bila selamanya harus menyakitimu dengan kepalsuan cintaku. Dan tolong jangan ceritakan hal ini pada siapapun. Aku yakin kau mengerti seperti apa posisiku. Sekian dulu surat dariku. Bila semua ini kurang berkenan di hatimu, mohon dibukakan pintu maafmu untukku. Afwan wassalamualaikum. Dari seorang pengecut, Yusuf Abdul Fattah. Remuk redam rasanya jiwa ini ketika aku membaca surat itu. Air mata sudah tak dapat lagi kubendung. Aku merasa hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa dunia ini menjadi gelap di penglihatanku. Orang yang aku cintai ternyata tidak pernah mengharapkanku. Dan sikapnya yang tadi kulihat janggal, ternyata benar adanya. Tiba-tiba aku merasa bahwa Yusuf adalah manusia terjahat yang pernah aku temukan selama hidupku. Tapi spekulasi itu tetap tidak bisa mengalahkan perasaanku yang sejak awal sudah dipenuhi rasa cinta padanya. Sekarang aku mengerti apa yang diminta oleh Bu Rahayu padanya. Dan sekarang aku lebih mengerti apa yang dibicarakannya pada temannya di book fair tadi. Yang dimaksudkan menyebar undangan adalah undangan pernikahanku dengan Yusuf. Dan nama lain yang dimaksudkannya adalah nama Alifa, nama seorang akhwat yang tadi disebut-sebut oleh temannya Yusuf. Oh Alifa, mengapa tiba-tiba aku jadi merasa cemburu padamu? Sebenarnya seperti apa sosok dirimu sehingga membuat Yusuf jatuh hati padamu? Aku merasakan air mata kembali menetes membasahi kedua pipiku. Sebuah berita menggembirakan yang baru saja aku dengar beberapa saat lalu, tiba-tiba saja berubah bagai kilat yang menyambar yang menghantam tubuhku dan membuatnya hancur berkeping-keping. Kalau saja aku tahu hal ini dari awal, aku tidak akan pernah mau menerima lamarannya. Tapi, aku juga tidak mau melihat Bu Rahayu jadi jatuh sakit. Oh ya Rabbi, tolonglah hambamu ini. Aku bangkit dari dudukku. Aku berusaha mengumpulkan kembali sisa-sisa kepingan hatiku yang tadi hancur berserakan. Kulirikkan mataku ke jam dinding. Sudah cukup malam dan aku teringat, aku belum salat Isya. Sekuat tenaga aku berdiri dan melangkahkan kakiku ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Mataku merah tapi kutahan untuk nangis di hadapan mama dan papa. Mereka tidak boleh tahu akan hal ini. Malam ini akan kuadukan semuanya pada Zat yang Maha Memberikan Rasa, agar Yusuf dapat menemukan arti dari sebuah makna cinta sejati. Hari ini hari Minggu. Pagi ini aku kelihatan lesu dan tidak berdaya. Seusai salat subuh, tilawah Quran beberapa halaman, dan wirid masurat aku langsung bergegas mandi dan membereskan rumah. Hari ini aku ingat ada jadwal Lika 8 pukul 10 nanti. Seusai membereskan rumah, aku langsung membuat sarapan seperti biasanya. Makan satu meja bersama mama dan papa. Di tengah menyantap nasi goreng yang kubuat, tiba-tiba papa menegurku. "Din, kamu kenapa? Sepertinya lesu sekali pagi ini?" tanya papa mengejutkanku dari lamunan. Kupandangi wajah papa dengan tatapan hampa. "Iya nih Din, mama perhatikan dari tadi kok kamu diam saja. Seharusnya kamu senang dong, kan semalam baru dilamar oleh Yusuf. Dapat surat lagi darinya," imbuh mama melanjutkan. Tiba-tiba aku teringat akan surat dari Yusuf yang isinya sangat menghancurkan hatiku. Aku termenung sendiri sambil menatap segelas susu putih kepunyaanku.
Andaikan saja hatiku ini bisa seputih susu itu. Din, ada apa sih kamu? Tegur mama padaku. Aku kembali tersadar dari lamunanku. Pa, ma, ada yang mau aku bicarakan, ucapku tanpa pikir panjang lagi. Hatiku semakin galau. Mau membicarakan apa? Tanya papa. Kutarik nafasku dalam-dalam. Setelah semalaman aku berpikir ulang kembali, aku memutuskan untuk menolak lamaran Yusuf. Apa? Teriak papa dan mama berbarengan. Iya pa, ma, aku memutuskan untuk tidak menikah dengan Yusuf, kataku lagi mempertegas perkataanku sebelumnya. Kamu sudah ngaco apa? Hari pernikahan dan segala persiapannya itu sudah ditentukan, Dinda. Lagi pula, kenapa tiba-tiba kamu menolaknya? Bukankah semalam kamu kelihatan bergembira sekali menerima lamaran Yusuf? Bahkan Yusuf sampai menuliskan surat cinta untukmu. Lalu apa yang menyebabkanmu sampai berubah pikiran? Tanya mama dengan penuh ketegasan. Andai saja mama dan papa tahu apa isi surat itu, pasti kalian pun akan melakukan hal yang sama sepertiku. Bahkan aku yakin, papa dan mama tidak akan rela melepaskan aku pada seseorang yang tidak mencintaiku. Tapi aku tidak akan memberitahukan semua ini pada kalian. Cukup aku saja yang menderita. Dinda, tegur mama. Ya ma, .. 2. Sesungguhnya aku tidak mempunyai jawaban atas pertanyaan mama. Ya Allah, jawaban apa yang harus aku berikan pada mama dan papa? Aku merasa kurang pantas saja ma bersanding dengan Yusuf. Aku merasa lebih baik dia bersanding dengan wanita lain saja daripada dengan aku, jawabku sekenanya. Tapi Din, dia itu jelas-jelas sudah memilihmu untuk menjadi pendampingnya. Jadi untuk apa lagi kau menolaknya? Tanya papa penuh ketegasan. Aku diam 1000 bahasa. Dalam hati aku menjawab pertanyaannya. Yang sebenarnya memilihku bukanlah Yusuf pa, tapi orang tuanya. Orang tuanya yang menginginkan aku jadi menantunya, bukan Yusuf. Aku hanya bisa menunduk dan pasrah dalam ketidakberdayaanku. Sejurus doaku panjatkan pada Yang Kuasa agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Mama kembali bersuara. Din, usiamu sudah menginjak 27 tahun. Mau cari yang seperti apa lagi kalau yang seperti Yusuf saja kamu tolak? Ucap mama berusaha meyakinkanku. Aku rasa pertanyaan mama tak perlu kujawab. Aku hanya menjawabnya dalam hati. Aku hanya ingin mencari suami yang soleh dan dapat mencintaiku apa adanya, ma, ucapku dalam hati. Aku beranjak pergi dari hadapan mama dan papa. Mereka hanya bisa memandangiku berjalan ke kamar. Di kamar, kubuka buku harianku dan kutuliskan semua kegundahanku dalam buku itu dengan air mata berlinang. Tanpa kusadari air mataku itu jatuh membasahi tulisanku. Aku tak sanggup lagi dengan keadaan ini. Tapi aku kembali ingat bahwa Allah tidak akan pernah memberikan suatu cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Dan sampai sekarang aku selalu ingat salah satu ayat itu yang terdapat di surat Al-Baqarah. Kalau memang Allah sudah mempercayakan cobaan itu padaku, maka aku yakin aku pun bisa mengatasinya. Allah tidak pernah salah dalam bertindak. Mana mungkin Allah salah? Mungkin ini adalah sebuah cobaan atas diriku untuk mencapai tingkat derajat takwa yang lebih tinggi. Jika aku sabar menghadapinya, itu berarti aku lulus. Tapi kalau tidak, maka aku belum bisa mencapai derajat takwa yang lebih tinggi itu. Aku yakin, setiap manusia itu mempunyai kadar kesanggupannya masing-masing. Dan yang tahu kadar itu hanyalah Allah. Bahkan manusia pun belum tentu mengetahui kadar itu, karena manusia hanya bisa mengeluh dan mengeluh tanpa mau berpikir kenapa. Allah memberikan cobaan itu. Yang manusia bisa lakukan hanyalah meratapi nasib yang sudah ada tanpa mau berusaha untuk mengubahnya. Padahal kalau diingat-ingat lagi, Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Pertanyaannya, bukan kenapa Allah memberikan cobaan ini, tapi lebih tepatnya lagi, apa hikmah di balik cobaan yang Allah berikan? Dan tugas seorang manusia itu ialah mencari hikmah yang terkandung dari semua cobaan yang telah Allah berikan. Itulah sikap manusia sejati. Dan aku akan berusaha untuk menjadi manusia sejati itu.
Aku tidak boleh kalah oleh keadaan. Biar bagaimanapun, hidup ini masih dan harus terus berjalan. Aku yakin akan ada hikmah di balik semua cobaan ini. Ya, saat ini, bagiku, mencintai calon suamiku adalah cobaan untukku. Dan pastinya, akan ada suatu kebaikan yang terkandung jika aku bersabar dalam mencintainya. Dan janji Allah itu pasti, Innallaha ma'as-sobirin. Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam beribadah, sabar dalam melakukan perbuatan, sabar dalam mengarungi kehidupan, dan sabar bila kita mencintai seseorang yang tidak mencintai kita. Sabar, sabar, dan sabar. Itulah yang sekarang sedang berusaha aku lakukan. Aku akan selalu bersabar, menanti pintu hatinya terbuka untuk dapat menerima cintaku. Pukul 9:10, aku harus bersiap-siap pergi Lika ke tempat Mbak Rianti, murabiku. Hari ini aku ada jadwal kultum. Aku tak mau terus-menerus memikirkan masalahku dengan Yusuf sementara masalahku yang lain masih menunggu uluran tangan untuk aku selesaikan. Aku jadi mempunyai tema kultum yang baru untuk aku sampaikan kepada teman-teman. Tema itu adalah tentang kesabaran. Apa itu sabar? Kenapa kita harus sabar? Dan apa gunanya kita bersabar? Semuanya akan aku bahas di forum Halakoh nanti. Sekalian aku akan menyampaikan kabar gembira sekaligus menyedihkan untukku. Gembira karena sebentar lagi aku akan menikah. Dan menyedihkan karena laki-laki yang menikahiku sesungguhnya tidak mencintaiku. Tapi kabar menyedihkan itu tak akan aku sampaikan nanti. Cukup hanya aku, Yusuf, dan Allah saja yang tahu. Rabbi, kuatkanlah diriku. Izinkanlah aku meraih derajat takwamu. Sekian kisah romantis yang berjudul Ketika Cinta Harus Bersabar. Episode keempat. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share.